Shalom teman-teman semua, selamat datang di Ibadah Online Victory Kids. Bagaimana kabar teman-teman? Pastinya semangat untuk memuji Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu. Hari ini kami bisa beribadah bersama ya Bapa. Biarlah ibadah kami Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami sudah memuji Engkau dan menyembah Engkau. Biarlah kami sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Ima udah sampaikan tentang grow and fruitful, dimana kita harus bertumbuh dan juga berbuah. Pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, temanya yaitu tentang Army of God, yang artinya adalah tentara Allah. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Ima udah sampaikan ya, bahwa kita harus bertumbuh dan juga berbuah. Selain bertumbuh, kita harus berbuah. Karena kalau misalnya pohon dia tidak berbuah, hanya bertumbuh saja, nggak ada gunanya adik-adik ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bertumbuh dan berbuah. Berbuah lebat, berbuah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, kalau aku udah bertumbuh nih ya, aku udah berbuah, menghasilkan banyak buah, buat apa sih sebenarnya? Nah, di sini kakak mau kasih tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai pasukannya Allah adik-adik. Kita diciptakan sebagai tentaranya Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan selama kita hidup di bumi ini adik-adik. Jadi, ketika kita sudah menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, itu artinya kita sedang menjalankan misinya Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah tentaranya Tuhan, kita adalah tentaranya Allah. Nah, di sini kakak mau sampaikan bahwa di ayat ya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita semua adalah bangsa yang terpilih adik-adik. Sebagai bangsa terpilih, sebagai anak-anak Tuhan yang terpilih, kita harus menjalankan misi Tuhan adik-adik. Terus apa? Untuk apa gunanya kita dipilih Tuhan? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, tentang Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Nah, kalau kita lihat nih adik-adik ya, seorang tentara itu pasti dia adalah orang-orang pilihan dong ya. Gak mungkin tentara-tentara itu adalah orang-orang yang sembarangan. Pasti mereka itu orang-orang pilihan yang telah dipilih dari sekian banyak orang melalui seleksi yang ketat adik-adik. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini udah dipilih Tuhan loh sebagai tentaranya Allah, sebagai tentara Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan selama kita hidup di dunia ini adik-adik. So, pagi hari ini kita mau belajar apa aja sih sebenarnya ciri-ciri tentara Allah. Nah, di sini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu si Yosua adik-adik. Di sini kakak mau kasih tahu apa aja yang menjadi ciri-ciri dari tentaranya Allah. Nah, yang pertama, tentara Allah itu pasti dia memiliki sifat yang berani adik-adik. Ayatnya ada di Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, di sini firman Tuhan katakan kepada si Yosua bahwa dia nggak perlu takut. Dia harus berani untuk menaklukkan musuh. Dia harus berani untuk berperang adik-adik. Coba kalian bayangkan kalau seorang tentara takut, dia nggak berani, apa yang akan terjadi kira-kira? Wah, pasti dia akan diserang oleh musuh adik-adik. Oleh karena itu, kita pun sebagai tentara Allah, kita juga harus memiliki sifat yang berani. Berani menghadapi apapun adik-adik. Jangan takut terhadap apapun. Selama kita benar, kita harus menjadi orang yang berani adik-adik. Berani menghadapi mungkin orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita, teman-teman kita yang nyebelin, teman-teman kita yang gak enak, atau mungkin guru orang tua adik-adik. Nah, kita harus berani. Jangan takut karena apa? Karena Tuhan menyertai kita seperti si Yosua ini adik-adik. Terus sifat yang kedua apa nih yang kita mau lihat ya? Yang kedua itu adalah siap sedia. Nah, ayatnya ada di Yosua 11 ayat yang kedua.
Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Wah, di sini adik-adik di ayat yang kedua ini, di poin yang kedua ini, kita harus memiliki sifat yang siap sedia. Di sini kakak mau kasih tahu bahwa sebagai seorang tentara kita pun juga harus memiliki sifat yang siap sedia. Kalau misalnya tentara dia nggak siap nih misalnya ya diserang musuh ya. Nah, gimana dia mau melindungi rakyatnya, gimana dia mau melindungi bangsanya adik-adik ya. Oleh karena itu makanya di ayat ini Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa kamu harus bersiap sekarang, bukan bersiap nanti adik-adik. Mungkin kebanyakan dari kita nih ya, kita nggak siap sedia nih ya, misalnya kita ada ulangan gitu ya, wah nggak siap nih bu, ada ulangan tiba-tiba mendadak. Nah, jadi kita harus jadi berbeda dari antara teman-teman kita sekitarnya. Kita harus belajar juga nih tiap hari supaya mungkin kapanpun waktu ya guru tanya nih, kita jadi paham ya apa yang ditanyakan oleh gurunya. Jadi kita harus bersiap sekarang, jangan menunda-nunda, tapi get ready, bersiap sekarang adik-adik. Terus kita mau lihat poin yang ketiga sebagai tentara Allah, apa ciri-cirinya? Yaitu taat. Nah, ayatnya ada di Yosua pasal 8, ayat 1-2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ai ini adalah nama kota ya adik-adik ya. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Nah, sebagai tentara Allah, kita juga harus taat adik-adik. Kalau misalnya nih ya, seorang tentara dia nggak taat kepada kepala pasukannya, dia berbuat seenaknya sendiri, nah bisa kacau jadinya adik-adik. Di sini si Yosua ini diperintahkan oleh Tuhan supaya dia menyerang bangsa Ai, kota Ai adik-adik. Tapi di sini Tuhan bilang supaya yang barang-barangnya dan ternaknya aja yang boleh dijarah. Sisanya suruhlah orang-orang itu bersembunyi di belakang kota itu adik-adik. Nah, oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih menjadi tentaranya Allah, menjalankan misi Tuhan, kita juga harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, taat kepada orang yang lebih tua. Kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran adik-adik. Jangan sampai kita hanya mau hidup semaunya kita aja. Kita mau hidup seenaknya kita aja. Nggak mau diatur, nggak mau taat dengar kata pemimpin, dengar kata guru atau orang tua adik-adik. Nah, itu tadi 3 poin yang sudah kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kita mau belajar sama-sama ya menjadi seorang tentara Allah yang memiliki sifat yang pertama adalah berani, yang kedua siap sedia, dan yang ketiga adalah taat. Yuk sama-sama sepanjang minggu ini kita belajar untuk memiliki sifat-sifat tersebut sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan bahwa kita hadir sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang menjalankan misi Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu tadi yang telah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami berarti juga ya Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah online Victory Kids pada pagi hari ini. Dan hari ini kita juga sudah belajar ya tentang firman Tuhan bahwa sebagai tentara Allah kita harus memiliki sifat yang pertama yaitu adalah berani, kedua siap sedia, dan yang terakhir adalah taat. Yuk adik-adik sama-sama kita mempraktekkan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau tadi kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati Tuhan firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi tentara Allah yang menjalankan misi Tuhan selama kami hidup Tuhan. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan ibadah ini secara online Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.